Hai teman-teman, selamat datang di Rahasia Investasi Sukses. Dan hari ini saya akan ngobrol sama Bu Nesni. Kita akan bincang-bincang soal yoga. Wah, senang sekali nih Bu Nesni. Thank you. Thank you ya Bu Nesni ya. Saya mau banyak nanya nih, gimana fungsi dari yoga khususnya buat tubuh manusia. So teman-teman, simak video berikut ini. Let's go. Here's my promise, I will rise and shine. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Halo Bu Nesni. Halo. Apa kabar? Baik Bu Nesni, ini kalau dari outfitnya kelihatan banget kan. Nah kalau bicara yoga nih, nah boleh perkenalan dulu nggak? Gimana nih, siapa nih Bu Nesni dan kenapa nih bisa aktif banget di yoga? Jadi long short story itu, saya dulu tahun 2014 mulai yoga. Cuman nggak yang apa tuh namanya, nggak yang terus-terusan lah, nggak yang serius. Jadi masih kadang iya, kadang enggak, ikut like di gym center. Nah, gym center kan paling cuma 1 hour, Iya. or 45 minutes. Iya. Mulai dari situ, abis itu aku dulu kerja di one of big four company. Jadi big four accountant. Big Four accountant, accountant nih, oke. Iya, big four accountant, one of that. Terus dari situ aku jadinya quite stress. Jadi lumayan stressful. Terus akhirnya I found yoga itu helping me jadi to more release myself gitu. Terus Dari juga problem jadi solusi tuh lewat yoga. Iya. iya, di situ kayak belajar apa ya, life is tough gitu. Iya, Life is iya. tough somehow. Iya. Tapi ya udah letting go juga gitu. At the same time you have your ambition. Ya kan, setiap orang pasti punya ambition, and then but somehow kayak merasa apakah I live for my ambition, apakah I live for to earn money more gitu. Jadi itu yang kayak membuat aku getting back like okay, apa sih yang aku mau gitu. Okay lah, money is important, your life is important, you have to go with your kebutuhan juga gitu kan. Yes. Cuman it's not something yang fully you need to ya sometimes iya, but sometimes you need to go back. Okay lah, santai-santai dulu gitu. Nggak yang harus kayak setiap hari itu kerjaan dulu like kerjanya tuh bener-bener yang sampai pagi. Karena akuntan tadi. Yes lah. Terus kan di one of the big four kan emang ada gitu kan. Terus and then I resigned for that company. But anyway, ya itu juga membantu aku untuk apa ya? Tuhan itu baik ya menurut aku. Tuhan itu baik, dimana kita itu ditempatkan di satu tempat. Terus kita ditembleng di situ, and then somehow kita juga mendapatkan sesuatu dari sana, walaupun kita susah di situ, ya kan. Terus ya sekarang aku di company yang lain, aku kerja juga full time few weekdays gitu. Ya sometimes weekend juga kerja, tapi nggak separah itulah gitu. Tapi ya aku mendapatkan itu ya juga dari mendapatkan hal yang sekarang, yang juga dari apa yang aku kerjakan dulu gitu. And then somehow ya itu yang bikin aku lulus ya dari yoga juga, yang bikin aku lebih mengenal diri juga lah gitu. Jadi kayak finding bukan jati diri juga sih gitu. Kayak orang kan ada ritmenya ya, ada ritmenya, ada perubahannya gitu. Nah itu stage perubahannya aku. Akhirnya I choose yoga memang physically you doing exercise, tapi somehow itu juga more than just physical training for me gitu. It's more than like lebih ke mindful juga gitu. Itu kan get connection ya, get connected while you move, tapi kamu juga with the breaths gitu, kamu juga acknowledge badinya kamu gitu. Mengenali lebih dekat lagi dengan tubuh ya. Iya.
that's the meaning sih. Meaning yoga for me ya mungkin for some people juga ada yang feel like that gitu. Jadi ya untuk some part of body kadang kan kalau misalnya kita aduh kaku nih di sini gitu. Nah itu juga aku feel like that, tapi aku lebih kayak oke, emang macam itu kelemahan aku. So I train them more. Yes. Nah, apakah yoga ini khusus buat wanita aja? Karena kan wanita nih banyak aja. Bisa nggak sih buat pria juga? Bisa. Banyak leveling sih. Banyak leveling. Terus kan, and then mungkin balik tadi aku dari kantor yang sekarang, terus akhirnya aku ambil teacher training. Jadi I'm licensed teacher training Yoga Alliance. Jadi internationally diakui. Nah itu ya dari sana aku akhirnya jadi yoga teacher mulai tahun 2018. Jadi lama tuh mulai jadi ngajar jadi mulai ngajar, tapi aku memang just certain studio aja yang aku ajar gitu, karena kan ya karena aku masih kerja juga dan banyak kan aku private juga sih. Private ya. Nah kondisi waktu pandemi ini berarti ngajarnya secara online atau gimana nih? Kalau pandemi online, and yang private aku ada yang offline juga sih, tapi ya dengan itu biasanya kalau aku sama anak-anak private-nya aku biasa kita tes dulu. Oke, tes dulu ya. Tes dulu, gitu, and then baru nyamannya untuk latihan gitu kan. Mereka juga nyaman soalnya dan mereka juga have their family, and need to juga have my own family. We have to think more sih. Jadi untuk certain yang offline-nya yang mau begitu, oke. Tapi kalau misalkan enggak ya ini kan online aja for the certain time lah. Terus tadi kan ada bilang laki-laki ya? Iya, laki-laki gimana nih? Bisa nggak nih? Ya kan? Ya mungkin karena laki-laki kadang biasanya kalau ada murid laki-laki yang yoga itu biasanya mereka tuh di belakang biasanya. Oh biasanya di belakang, jadi nggak kelihatan ya kalau di syuting nih. Ya kan kalau lagi syuting mereka nggak kelihatan. Bukan nggak kelihatan sih, cuman kayak kadang laki-laki mungkin malu kali ya. Terus ngeliat cewek kok gini gitu dong, kok aku nggak bisa sih, kok dia bisa. Apalagi kan kadang egonya laki-laki kan lebih ini ya. Nah sebenarnya sih mungkin karena secara kodratnya perempuan tuh lebih, nggak semua sih, mungkin kebanyakan aja lebih fleksibel, tapi memang nggak semua juga sih, nggak semua. Dan laki-laki kebanyakan kaku mungkin karena apa sih, apalagi yang mungkin backgroundnya nge-gym gitu, dan olahraga sepeda yang hardcore gitu. Nah itu pasti lebih kaku gitu, kayak lebih susah lah untuk disuruh panjangin otot atau stretching gitu kan. Yoga itu memang kalau menurut aku yoga itu basic sih, untuk kalau misalkan yang suka lari, yang suka sepeda, mereka butuh sih counternya gitu. Counternya itu di yoga. Counternya di yoga justru. Counternya di yoga, selain itu juga lebih stretching, tapi juga lebih ini sih, apa tuh namanya, lebih nguatin juga. Memang stretching butuh kan apalagi kalau olahraga yang mendekin otot, mendek kan harus biar lebih bisa lebih lagi dipendekinnya, dia harus manjangin dulu kan, baru dipendekinnya. Teorinya gitulah, jadi teori gampangnya gitu. Jadi kalau misalkan mau lebih oke lagi di apa yang misalkan larinya, sepedanya, atau apapun, atau di gymnya gitu, ya dia mesti di counter dulu dengan yang stretch, dipanjangin lagi, terus nanti dia pendekin lagi, jadi kan lebih punya space. Oh, berarti semua atlet juga butuh yoga sebenarnya gitu ya? Sebenarnya like that, tapi banyak kok sekarang nowadays. I see like more people lebih aware, untuk kalau misalkan yoga itu juga jadi basicnya, dasarnya dia buat apa? Lebih ke enggak, sebenarnya yoga juga bisa dibikin hardcore sih. Bisa juga ya? Bisa. Yang tadi saya lakuin itu hardcore tuh ya? Berdiri di atas, jadi kepala di bawah. Iya, itu enggak cuma yang itu, dan yang flowing itu juga semuanya itu kerjanya benar-benar dari ujung kaki sampai tangan gitu. Jadi apa ya,
ya mungkin nanti kapan-kapan dicoba ya. Mungkin kapan-kapan dicoba. Cuman kalau misalkan dibilang buat laki-laki bisa banget. Bisa banget ya. Nah, cuman kadang kalau misalkan in the wider group, misalkan kayak yang campuran sama yang perempuan gitu, kadang-kadang mungkin jadi intimidating dan mungkin cowok-cowok jadi males gitu. Dan ya mungkin bisa yang private tapi lebih small group gitu, small group yang beberapa cowok, terus yang gurunya jadi kan bisa more attention, like ya levelingnya diturunin gitu, optionnya juga ada gitu, jadi semuanya ada optionnya sih. Jadi kayak yang tadi aku lakuin, misalkan tadi pose-pose yang aku lakuin itu semuanya ada regressionnya gitu, jadi ada yang bisa dipermudah lah, bahkan nggak cuma laki-laki sih, orang tua juga bisa. Ya tergantung kita lah, maksudnya kadang yoga bisa juga di kursi. Oh, bisa di kursi juga? Bisa di kursi, like kadang-kadang kayak misalkan kita kan udah kerja capek gitu di belakang desk gitu, karena sometimes you need to kayak stretching sebentar, itu juga part of the yoga pose juga. Jadi ya same. Dan aku kebetulan aku emang postural sih, jadi postural base itu aku suka melihat, atau aku sukanya kayak misalkan posisi duduk gitu. Posisi duduk tuh ya yang benar gitu, posisi duduk tuh jangan kayak lama-lama kan bungkuk terus ini dan itu. Kebetulan aku dari awal, dari semenjak aku kenal yoga sih, terus kayak posisi jalan kayak apa gitu, lebih perhatian sih, lebih perhatian dengan postur yang bagus itu yang kayak apa sih, dan di-apply sih di kehidupan sehari-hari. Nah, kalau bicara soal fungsi dari yoga ini buat kesehatan sebenarnya berarti banyak juga loh. Banyak sih, dari nafas, ya kan. And like kalau misalkan di yoga kan pasti di awal itu semuanya dari centering tuh, di centering. Nah di situ tuh, di dalam centering itu biasanya kita latihan nafas, bukan berarti sebelumnya kita nggak bisa nafas, tapi di situ tuh kita berarti tarikan nafas dan hembusan nafas itu tariknya makin panjang dan lama. Ada ritmenya, ada hitungan, ini tergantung bawaan dari gurunya. Tapi basically ya kita latihan untuk lebih bisa nafas tuh lebih dalam dan deeper lah gitu, dan lebih connected. Jadi nafasnya itu juga lebih connect lagi sama badannya kamu gitu. Dan itu kadang-kadang jadinya ada yang membawa itu jadi meditate. Meditasi. Tapi jangan pikirin meditasi yang kayak orang-orang zaman India zaman dulu gitu. Cuman kayak mungkin kayak just short times, 5 menit, 10 menit jadi gitu. lebih tenang, dari lebih rilis. Jadi pas mulainya juga ya udah sebenarnya intinya kita tuh latihan ya jangan punya ekspektasi yang terlalu lebih lah gitu. Misalkan kayak aku pengen bisa pose tertentu gitu yang susah. Dari awal tuh dari set point, tapi kalau misalnya nggak bisa kan jadi kecewa ya. Betul, gitu. Kecewa tentang dirinya sendiri gitu. Atau kecewa dengan gurunya mungkin gitu, atau intinya ada kekecewaan dengan dirinya sendiri. Kekecewaan diri sendiri kan juga jadi sesuatu beban, jadi sesuatu stres ya kan. Nah itu sih yang dihindari lah ya. Jangan lah ya gitu. Jangan gitu. Nah itu yang kayak kita bilang ya yoga untuk belajar kita sih bahwa daily life kita dengan kita yoga juga kita punya ekspektasi, boleh punya ekspektasi, punya apa yang mau di-achieve ya, tapi step by step aja gitu. Just jangan terlalu dipikirin banget untuk dapetin itu gitu. So dan kamu udah dapet itu terus apa? Gitu sih. Just enjoy aja gitu prosesnya. Semua untuk achieve sesuatu kan semua ada proses. Gitu sih. Makanya ini juga bagian dari prestasi ya, dari dengan melakukan yoga ini ya. Nah, kalau step by stepnya itu gimana sih awalnya? Jadi apa yang harus, mungkin banyak juga kan yang awam nih belum pernah. Ya saya misalnya belum pernah nih. Nah harusnya gimana, step by stepnya gimana? Step by stepnya dimulai aja latihan napas gitu ya, latihan napas dulu ya. Dulu pas awal-awal mulai itu like
apa sih nih latihan napas kayak nggak bisa nafas aja dari awal. Oh iya. Feelingnya Awalnya gitu ya. like that. Feelingnya like that, maksudnya Iya. ya mungkin like some people akan merasa seperti itu. Dulu aku pernah merasa seperti itu, kayak aduh males lah ngapain sih gitu. Iya. Langsung aja nanti katanya pas latihan aja gitu like that. Jadi dulu aku kayak gitu tuh. Berarti jump ya. Jump. Masuk langsung ke Jump, to the langsung point ya. to the main Iya, course-nya iya. gitu. Tanpa Jadi pemanasan tanpa pemanasannya yang cuma duduk doang. Meditasinya ya. Awalnya dari gitu. Iya, tapi the point juga ya meditasi yang cuma seberapa saat itu, ya apalagi kita tinggal di Jakarta ya, kita tinggal di Jakarta, ya banyak yang bilang tinggal di Jakarta itu pack, dari keluar rumah aja udah kelihatan compact ya gitu, udah kelihatan apa yang mau dikerjain, tek udah ada runtunannya, udah ada apa tuh namanya, ya apa yang mau dicapai lah, schedule-nya lah gitu, like terus udah dalam perjalanan yang mungkin macet lah, terus debu lah, terus polusi lah gitu. Nah itu kan semua kita perlu rilis ya gitu, perlu rilis. Jadi ya sometimes di bagian otaknya kita, bagian tubuhnya kita juga mungkin tuh kerasa stresnya gitu, cuma kita nggak terlalu pikirin gitu. Dan mungkin pas weekend baru ya udahlah tiduran aja seharian gitu kan. Tapi ya secara dirinya ya meditate itu sebenarnya bikin membantu lah. And nowadays banyak kok yang udah kayak merasa oh ya I need meditation gitu, karena di situ tuh aku lebih bisa mikir gitu. Sebenarnya sih itu sih. Itu ya. Meditate bukan. Mungkin banyak orang yang meditate gitu kayak agama nggak sih? Juga ya. Gitu ya. Ya itu kan cuman bawaannya kamu dengan apa sih? Diyakini. Ya dengan apa yang kamu yakini lah gitu. Ya masing-masing aja gitu. Cuman ya kamu perlu calming dulu aja gitu. Misalkan pas bangun pagi, ya pas sebelum memulai sesuatu gitu, biar kayak clear up your mind, terus kayak mau release your body atau stress atau apa gitu ya. Mulai aja dulu. Terus kalau tadi yoga gimana mulainya? Sebenarnya mulai aja dulu. Sebenarnya harus suka dulu dan harus tahu manfaatnya buat kamu tuh apa. Find why-nya ya. Find why-nya. Kalau enggak kan kamu cuma akan sekali doang. Mungkin habis itu minggu depan males gitu. Habis itu muncul lagi sebulan kemudian. Gitu. Gitu. Ya sebenarnya apa yang kamu butuhkan sih. Jadi sesuaikan. Kalau misalkan kayak tadi aku bilang, misalkan pelari terus dia memang juga sepeda, terus mungkin ada yang butuh kesehatan. Oh ya, aku butuh nih biar gerak gitu, biar nggak duduk melulu gitu. Ya paling nggak ya kamu coba, kalau misalkan yoga kamu nggak suka ya mungkin that's not yours gitu. Kalau bukan itu ya nggak ada yang bisa maksa sih. Betul. Gitu ya. Pilihannya mungkin kamu bisa lakukan yang lain gitu. Cuman ya kamu harus cobain lagi sih, cobain sendiri apakah itu yang kamu butuhkan gitu. Kadang kan taste-nya orang juga beda-beda, and then dia berubah-ubah kan gitu ya. Tapi yang pasti dicoba dulu sih, and then tahu manfaatnya buat sendiri itu apa sih gitu. Apakah dengan kamu yoga itu kamu tuh jadi lebih relax atau makin jadi stres gitu. Jadi stres ya udah berarti bukan buat kamu gitu, atau apa yang salah gitu. Kenapa kamu jadi stres? Ya mungkin ekspektasi juga ya, jangan diekspektasiin juga ya, jalanin aja gitu. Gitu sih. Nah Desti, yoga itu baik di indoor atau di outdoor? Itu ya banyak enak di Bali lah. Di Bali, pilihannya indoor atau di Bali? Sebenarnya sih tergantung kebutuhan lah. Kadang kalau misalkan pas di outdoornya enak, suasananya lagi nggak terlalu panas, nggak ada polusi gitu kan, terus udaranya enak, ya pasti enak di outdoor sih gitu. Terus kan ada sepoi-sepoi angin segala macam. Kalau misalkan di dalam ruangan kadang kan komplek ya, terus kan tentunya tidak dengan AC, pasti berasanya kan lebih pengap. Terus kalau misalkan dengan banyak orang mungkin agak smell something buat mungkin gitu kan. Tapi tergantung kebutuhan sih. Kadang-kadang like kalau misalkan di siang hari gitu ya
pasti unit yang indoor lah ya gitu. Terus kalau misalkan di outdoor ya ada juga, misalnya ada kebutuhan kadang aduh pagi-pagi enak di outdoor ya pas baru-baru kayak abis hujan maybe ya ada misalnya kayak yoga saja gitu kan. Terus kayak yang baru pagi-pagi gitu baru kan lebih enak gitu udara. Oke, nah ini juga boleh di-sharing nggak? Ini kan mungkin banyak juga nih yang baru memulai, apalagi body goals biasanya gitu kan Bu Nesty pasti ada body goals atau udah capai nih. Mungkin boleh di-sharing tips suksesnya nih Bu, supaya biasa mencapai body goals lewat ini yoga. Good point ya. Good point ya. Good point. Ini nggak disetting loh sebenarnya. Nggak disetting. Good point. Body goals ya. Itu juga yang kata aku bilang. Body apa? Intentionnya latihan tuh apa? Aku tadinya nggak punya intention body goals. Setelah aku berlatihan berapa lama, aku tahun 2019 baru punya intensi body goals. Jadi sebelumnya aku udah begini. Jadi aku latihan itu ya mungkin dari time by time aku nggak sadari juga. Tahu-tahu I have my body shape. Wah, langsung membentuk sendiri. Iya. Dengan latihan. Iya maksudnya dengan secara langsung bonus ya tadi ya. Dengan latihan yoga rutin jadi guru ya. Iya. Itu bonus buat aku. Itu bonus lah buat saya. Tapi nah buat orang-orang yang mau mulai yoga, nah itu bisa jadi set intentionnya adalah body goals juga gitu. Which is ada contohnya misalkan saya gitu kan. Tapi ya latihannya juga memang nggak ringan-ringan, tapi kadang-kadang saya juga ya latihannya lumayan berat gitu. Cuman ya di mix aja sih. Di mix ya. Tapi sebenarnya aku mostly yoga doang. Mostly yoga doang. Dan yoga doang bisa bikin body goals kayak gini. Aku yoga doang. Yoga doang. Dari tahun 2014 aku nggak ngelakuin olahraga lain. Ada sih tapi yang sesekali doang gitu. Like lari sesekali itu nggak sesuatu yang nggak rutin itu nggak akan menjadi impact yang besar lah gitu. Kalau misalkan sesuatu yang kamu lakukan itu akan menjadi impact yang besar. Jadi aku kebanyakan ada sih kayak kadang-kadang wall climbing, kadang-kadang juga. Iya. Kadang-kadang. Jadi ada my friends yang wall climbing ya ikut gitu. Ya just having apa aja ya, aku suka sih activity like that. Jadi kadang lari, kadang climbing, kadang but yang terakhir aku bilang aku mulai tahun 2019 tuh sempat mulai nge-gym, tapi ya, karena mulai pandemi akhirnya aku enggak. Ya itu cuma for 6 months doang gitu. Itu yang aku bilang saat itu aku mulai punya body goals karena kan untuk bikin aku sebenarnya punya body goals pengen naik berat badan. Naik berat badan. Terus katanya Ruby, emang susah naik berat badan, kamu tinggal makan aja kan. Kalau dia itu tinggal yoga aja kalau mau turunin berat badan gitu. Kebalikan ya. Iya, cuman itu sesuatu yang aku itu agak susah, bukan susah naik berat badan sih, enggak. Cuman aku pengennya ya naik berat badan tapi muscle mass-nya itu masih bagus gitu. Jadi itu saat itu aku baru punya tuh body goals saat itu gitu tahun 2019 itu gitu. Tapi ya abis itu karena gym juga close waktu itu ya akhirnya aku nggak lanjutin lagi sih. Mungkin next few years setelah mungkin pandemi ini selesai dan ini atau mungkin di apartemen saya sendiri gitu, nah itu bisa saya ini sih. Maksudnya ya tinggal saya mulai aja, tapi saat ini karena belum mulai. Gitu. Kan juga boleh sih ngajar juga ya. Jadi kalau teman-teman nih ada yang mau ingin belajar bisa juga gitu ya. Bisa. Mesti cocokin schedule. Nanti bisa connect di sini boleh ya. Boleh dong. Ini ya. Boleh dong. Ya connect di kita perlu create connection ya. Jadi bisa di-connectin juga. Bisa banget ya. Nah, Bu Nesty, ini kan juga Bu Nesty kan tinggal di Permata Hijau Suite nih. Nah, apa yang menjadi alasan Bu Nesty nih tinggal di Permata Hijau Suite sini? Karena fasilitasnya yang pertama.
Tempat yoganya tadi kayak gede banget gitu. Iya, salah satunya sih gitu. Salah satunya itu terus lokasinya. Lokasinya juga masih lumayan di center lah ya gitu. Maksudnya ke Senayan juga masih deket gitu. Terus yang utamanya sih ya karena aku milih ini karena fasilitasnya. Utamanya fasilitasnya juga lumayan oke. Terus ada yoga, tempat yoga, terus ada lagi yoga juga ada indoor ada outdoor ya gitu. Jadi ya tinggal dicocokin aja yang mana yang aku butuhkan saat itu ya aku bisa pakai. Terus ada jacuzzi lah, ini ya itu sih yang jadi pilihan. Terus kolam renang, terus ada water sport. Ya hopefully semua fasilitas dijaga dengan baik ya, gitu kan. Gitu. Jadi itu sih salah satu yang aku consider dulu kenapa aku ambil di sini. Which is mungkin dulu nggak melihat ada yang bisa compare sih. Jadi I take this one gitu. And then di sini juga kan apa ya, isi dan ininya juga kan nggak terlalu too big dan nggak terlalu kecil gitu. Waktu itu aku mencari yang ruangan yang bisa buat space untuk diriku sih gitu. Yang memang aku nggak terlalu butuh yang terlalu besar gitu, tapi juga nggak yang terlalu kecil gitu. Pas tuh ya buat karena kan aku juga butuh space untuk kerja gitu. Ya apalagi kayak pas mulai ini kan aku mulai tinggal di sini itu pas mulai awal pandemi gitu. Awal sih karena baru awal pandemi. Tapi kan udah saat-saat pandemi gitu. Nah, kedepannya nih, Bu Nesni, apa nih rencana ke depan nih, khususnya di dunia yoga nih? Kalau ditanya, aku juga belum tahu sih. Aku juga belum tahu. Jadi punya keinginan kalau misalkan nantinya diizinkan gitu, ya aku punya studio sendiri tapi on my house gitu, on my house ya gitu. Jadi in the one place with my living house gitu. That's my one of my dream. Ya tinggal diatur aja, harus didesain ya, tapi pokoknya in one place, in one space lah gitu. Sengaja di situ, sengaja di situ dengan suasana yang enak gitu. Gitu kan, maksudnya there is a green space dan something like that. Jadi ya that's my dream, tapi ya belum tahu sih apakah akan kesana segera ataupun masih akan lama gitu, belum tahu juga gitu. Tapi ya jalanin deh, jalanin dulu sembari kita kerja dulu ya gitu. Mantap. Gitu. Wah, Bu Nesni, thank you so much ya sudah berbagi sharing inspirasi tentang fungsi dari yoga. All the best, semoga impiannya tercapai dengan cepat. Nah teman-teman, seru banget nih kita bahas ngobrol-ngobrol tentang yoga. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang lagi mau mulai yoga. Saya juga kayaknya mau mulai yoga nih, kayaknya udah berat badan saya. harus. Apapun lah ya. Jadi kalau misalkan either yoga, kalau misalkan suka yoga ya boleh banget coba dulu. Apa salahnya ya untuk yoga ya gitu kan. Yes, benar sekali. Apa salahnya untuk nyoba. Jadi teman-teman, thank you so much udah nonton. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Rahasia Investasi Sukses. Jumpa lagi bersama saya Ruby Herman di next episode. Saya Ruby Herman dan juga Bu Nesni. Bye-bye. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go.
turns to sun rays, and